Aku bantuan. Apa suara Aku belajar. bisa suara. Apakah acara sudah bisa dimulai? Silakan, halo Sia. Baik, Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kita akan memulai acara bedah buku kimia beras, biosintesis, dan sifat fungsional padi. Untuk itu kami ingatkan kepada Bapak, Ibu hadirin yang sudah bergabung bersama via Zoom, bagi perangkat dan koneksi yang mendukung, silahkan untuk menyalakan kamera atau video selama acara berlangsung, dan mohon untuk mikrofonnya dimatikan agar acara tetap kondusif. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam sehat selalu. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini saya Alicia Lusantoso selaku pembawa acara berkesempatan menyapa Bapak Ibu hadirin tamu undangan semua dan juga para peserta dalam acara bedah buku kimia beras, biosintesis, dan sifat fungsional padi yang merupakan bagian dari rangkaian acara bedah buku dan workshop yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Buku ini memaparkan tentang informasi terkini dan komprehensif tentang struktur gabah dan komposisi beras, serta padi sebagai penyusun utama beras yang mencakup level struktur padi, biosintesis padi, mikrostruktur dan makrostruktur granula padi, serta granula padi beras. Demikian pula dalam buku ini juga sifat fungsional padi dirinci secara mendalam, baik sifat fisikokimia padi dalam air saat dipanaskan, gelatinisasi padi, daya pembengkakan dan kelarutan, sifat termal, sifat pasting, maupun sifat reologi pasca padi. Yang mana buku ini dapat membantu kita memahami kimia padi dan penerapan nantinya di dalam pengolahan bahan pangan berbasis padi. Mungkin para hadirin semua sudah tidak sabar untuk tahu lebih jauh tentang buku ini, oleh karena itu ikuti terus acara bedah buku pada pagi hari ini. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada segenap tamu undangan dan para peserta yang berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, yang terhormat Bapak Dr. Agus Slamet STPMP selaku Dekan Fakultas Agroindustri Universitas Mercu Buana Yogyakarta, yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Insinyur Hajah Duyati Puji Mulyani MP selaku Ketua Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Mercu Buana Yogyakarta, yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Insinyur Katarina Wariyah MP selaku narasumber atau pembedah buku kimia beras, biosintesis, dan sifat fungsional padi, yang kami kimia beras, biosintesis, dan sifat fungsional padi. Serta yang kami hormati Saudari Devi Fitri Astuti selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian Universitas Mercu Buana Yogyakarta, yang kami hormati Saudari Bila Farhana Sasandira selaku Ketua Panitia Acara Bedah Buku Kimia Beras, Biosintesis, dan Sifat Fungsional Padi, dan yang kami
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Dekan Dr. Agus Slamet STP MP selaku Dekan Fakultas Agroindustri Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Hajah Dwiyati Puji Mulyani MP, selaku Ketua Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Kemudian kepada Profesor Dr. Insinyur Katarina Wariah MP selaku narasumber bedah buku dan juga Bapak Dr. Insinyur Wisnu Adi Yulianto MP selaku narasumber penulis buku kimia beras biosintesis dan sifat fungsional pati. Serta terima kasih banyak untuk para tamu undangan dan para peserta yang sudah hadir dan berpartisipasi pada acara bedah buku ini. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan apapun. Dan terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi di acara ini. Selanjutnya, terima kasih sebelumnya kepada Saudari Bella atas sambutannya. Selanjutnya mari kita simak sambutan dari Ibu Profesor Dr. Insinyur Hajah Dwiyati Puji Mulyani MP. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Suara saya bisa didengar, Mbak Lois? Bisa, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dekan Fakultas Agroindustri Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Bapak Dr. Agus Slamet STP MP. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Wisnu Adi Yulianto MP yang karyanya akan dibedah pada pagi hari ini. Yang saya hormati juga Profesor Dr. Insinyur Kataria Wariah MP yang telah meluangkan waktu untuk mengulas buku karya Pak Wisnu. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang telah join pada acara bedah buku pagi atau siang hari ini. Dan seluruh hadirin yang telah join, tadi saya lihat ada mahasiswa S2, tentu saja mahasiswa S1, kemudian ada Bapak, Ibu yang lain yang saya lihat dari SMK yang sudah join juga, yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa pandemi ini, dan tentu kita juga berdoa kepada saudara kita yang diberi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Pada kesempatan program studi teknologi hasil pertanian mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Wisnu yang karyanya ada info ya. Jadi terima kasih pada Pak Wisnu dan terima kasih kepada Prof. Wariah yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengulas buku karya Pak Wisnu. Dan diucapkan terima kasih kepada Ketua Himatepa, Ketua Panitia Bedah Buku dan seluruh anggota panitia yang sudah berusaha dengan baik menyelenggarakan, merupakan salah satu kegiatan ilmiah, saya kira bagus sekali dilakukan dalam rangka mengembangkan ilmu, juga saya kira bermanfaat
bagi para panitianya. Jadi kegiatan seperti ini saya kira akan menambah pengalaman para panitia untuk berorganisasi, menambah tambahan ilmu kepada kita semua, sehingga bagus sekali dilaksanakan. Dan harapan program studi bagi dosen, tentu saja kegiatan ini bisa berkelanjutan. Monggo Bapak Ibu dosen yang sudah menyusun buku dan yang sedang mempersiapkan cetak buku, siap-siap hasil karyanya untuk diulas seperti acara pada pagi atau siang hari ini. Kemudian bagi mahasiswa tadi bisa untuk belajar pengalaman, berorganisasi, dan menambah ilmu. Dan bagi Bapak Ibu semua yang sudah join, mudah-mudahan acara ini menambah khasanah atau wawasan tentang beras dan sifat fungsional pati. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti, semoga lancar, sehat, dan sukses. Kalau dari saya ada kekurangan atau salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Lois. Sama-sama Bu. Selanjutnya terima kasih juga sebelumnya kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Hajah Dwiyati Puji Mulyani MP atas sambutannya. Dan terakhir sambutan dari Bapak Dr. Agus Slamet STP MP. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Lois. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia kesehatan yang selalu dilimpahkan kepada kita semua di masa pandemi COVID-19. Kondusif. Teknologi hasil pertanian, Ibu Prof. Dr. Dwiyati Puji Mulyani, yang saya hormati Ibu Prof. Dr. Katarina Wariyah, yang pada pagi siang hari ini sudah berkenan untuk bersedia membedah buku. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Wisnu Adi Yulianto, yang telah menyelesaikan 2 buku sekaligus. Ya, kami ucapkan selamat dan sukses. Semoga nanti ini bisa diikuti oleh Bapak Ibu dosen yang lain. Yang saya hormati pula Bapak Ibu dosen Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang telah berkenan hadir, segenap tamu undangan yang telah juga ikut hadir, para mahasiswa, baik mahasiswa S1 maupun S2 yang telah juga bergabung, segenap panitia dan himpunan mahasiswa teknologi pangan Himatepa yang telah menyelenggarakan acara yang sangat bagus ini. Bedah buku merupakan hal yang akademik, tujuannya adalah untuk mengungkap kembali dari isi buku yang telah diterbitkan. Tentunya akan mengulas tentang keunggulan dan memberi masukan jika masih ada kekurangannya. Dan buku merupakan karya dari dosen yang tentunya juga diharapkan karena untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ke depan. Karena buku merupakan jendela ilmu pengetahuan dan karya ini tentunya juga akan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama buku yang ditulis oleh Bapak Dr. Wisnu Adi Yulianto, yaitu judulnya Kimia Beras, Biosintesis dan Sifat Fungsional Pati.
Kita ketahui bahwa beras merupakan makanan pokok bagi bangsa Indonesia dan juga di Asia. Jadi kita hampir tidak bisa lepas dari makanan pokok yang bersumber dari beras. Dan tentunya dari riset-riset yang dilakukan oleh Bapak Dr. Insinyur Wisnu Adi Yulianto terkait dengan beras itu, tentang beras yang parboil dan lain sebagainya, sehingga nanti itu akan bermanfaat bagi orang sehat maupun bagi orang yang sakit diabetes. Karena sudah hasil riset Pak Wisnu, ternyata beras juga bisa diperuntukkan untuk orang diabetes dengan perlakuan tertentu. Mungkin nanti akan disampaikan oleh beliau. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Dr. Insinyur Wisnu Adi Yulianto yang telah menerbitkan buku, dan mudah-mudahan bisa kita ikuti, dan dalam waktu tidak lama lagi, mohon nanti Himatepa dan panitia bisa menyelenggarakan acara yang sangat bagus ini dan berkesinambungan. Tentunya ini akan membawa nama baik Himatepa, nama baik program studi, fakultas, dan universitas. Nanti kalau banyak buku-buku dari dosen-dosen UNB, khususnya dari Prodi THP, di toko-toko buku akan dikenal oleh masyarakat secara luas. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan selamat mengikuti bedah buku dengan judul Kimia Beras, Biosintesis dan Sifat Fungsional Padi, memberikan manfaat yang besar bagi bangsa Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih Bapak Dr. Agus Slamet STPMP atas sambutannya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita beranjak menuju sesi diskusi, boleh kita foto bersama terlebih dahulu. Silahkan untuk para hadirin yang belum menyalakan kameranya, silahkan untuk terlebih dahulu dinyalakan. Karena ini cukup banyak peserta, mungkin ada 3 sesi. Silakan dinyalakan terlebih dahulu. Baik, mari kita mulai dari sesi pertama. Untuk sesi pertama saya hitung ya. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya untuk sesi kedua. 1, 2, 3. Dan untuk sesi terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih para hadirin sekalian. Mungkin dari Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian ada yang belum mengetahui bentuk atau rupa dari buku Kimia Beras, Biosintesis, dan Sifat Fungsional Padi ini. Oleh karena itu, kami akan menunjukkan foto dari buku Kimia Beras, Biosintesis, dan Sifat Fungsional Padi tersebut. Sudah hadir bersama kita Bapak Dr. Insinyur Wisnu Adi Yulianto MP, penulis dari buku Kimia Beras, Biosintesis, dan Sifat Fungsional Padi, dan juga telah hadir pembedah buku Ibu Profesor Dr. Insinyur Katarina Waria MP, dan pada diskusi kita kali ini akan dipandu langsung oleh Kak Setia Romana STP selaku alumni dari Mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Waktu saya serahkan kepada Kak Setia Romana STP, silahkan. Baik, terima kasih Saudara Setia Romana. Sebelum saya menyampaikan buku saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Dekan, Bapak Dr. Agus Slamet, Ibu Kaprodi, Prof. Dwi yang mendampingi putra-putrinya berkiprah di bidang akademik ini untuk memacu kegiatan akademik. Kemudian Prof. Waria, saya suka ini karena
buku saya kan dibedah beliau dan kita semua yakin beliau adalah memiliki kompetensi di perpatian itu. Para hadirin yang saya hormati serta mahasiswa-mahasiswa kami membanggakan, diizinkan saya meng-share ya untuk materi saya. Bahkan pada buku ini tidak banyak kami singgung. Jadi ini lebih fokus ke kimia berat, bisa diikut tawan ya. Di dosen-dosen tidak semata-mata mendapatkan penghasilan dari menulis buku ya. Menulis buku ini 2 tahun. Jadi lama banget nulis buku itu. Kecuali kalau memang nulis buku untuk yang bersifatnya agak populer. Misalnya Prof. Dwi menulis kunir gitu. Kunir tidak hanya untuk mahasiswa, tapi untuk khalayak rame gitu, mungkin bukunya akan laris. Tulisannya J.K. Rowling gitu, yang Harry Potter itu. Wah itu ya meledak gitu. Jadi kalau tulisan ilmiah, ya ini saya membantu memudahkan ya untuk mahasiswa S1, S2 gitu yang ingin memahami mengenai pati dan juga khususnya pati yang berada di beras. Jadi begitu, dan buku ini sebetulnya adalah tanggung jawab saya ketika saya memperoleh hibah penelitian dari Dikti ya. Jadi tadi disebutkan saya dapat Stranas, penelitian strategi nasional, kemudian PT-UPT, penelitian unggulan perguruan tinggi itu selama 3 tahun. Oleh karena itu salah satu outputnya buku. Lah ini harus keluar bukunya ya. Sebetulnya di awalnya saya itu ingin menulis buku tentang beras yang diperuntukkan untuk penderita diabetes dan juga kegemukan ya. Tetapi setelah saya harus memulai bahan bakunya. Jadi ngomong intro ke penderita diabetesnya masih membutuhkan waktu ya. Nah tadi strukturnya nasionalnya. Jadi secara umum nanti mahasiswa kalau mengambil mata kuliah teknologi pengolahan pati-patian misalnya, apakah itu dari beras, dari umbi, itu mesti harus memahami tentang kimianya. Oleh karenanya ini meskipun sudah ada buku ya yang menulis tentang beras, tapi saya mencoba mengambil dari sisi lain ya, sehingga ini bisa lebih bermanfaat pada mahasiswa khususnya. Ada yang satu bab itu mungkin saya mengambil ada 20 pustaka. Jadi kalau nanti, nah saya juga telah menitipkan buku ini. Jadi ada 2 buku kimia beras dan juga teknologi pengolahan beras Pratana itu saya berikan di laboratorium. Jadi kalau di sana ada Mbak Dini, kalau tertarik mungkin itu bisa baca. Kalau mau beli ya alhamdulillah. Di fotokopi boleh, asal nggak ketahuan saya. Jadi itu tadi di awal sudah saya sampaikan ya, menulis tadi harapannya dapat bermanfaat pada mahasiswa khususnya yang ingin menekuni bidang kimia beras. Nah, kalau disimak sebetulnya menurut saya ya, kekuatan dari buku ini apa? Itu sebetulnya terletak pada tabel dan gambar. Makanya ini masih saya tampilkan sebagian. Saya waktu mengambil mata kuliah S1 dulu di mata kuliah seminar, itu disampaikan oleh dosennya itu ya, bahwa gambar atau tabel itu lebih bermakna dari 1000 kata gitu. Jadi oleh karena itu setiap tulisan saya mencoba menggunakan gambar atau tabel untuk lebih difahami dan lebih
lebih itu tadi lebih dikenang gitu, masih ingat letak-letaknya, posisinya gitu kalau menggunakan gambar atau tabel ya. Ini jadi kalau dengan melihat gambar, termasuk yang bahasa Inggris kan, kalau textbooknya bahasa Inggris, lihat gambar itu lebih mudah gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu ya. Ini banyak gambar, banyak tabel. Jadi ada banyak contoh angka-angka sehingga harapannya itu bisa memudahkan di dalam belajar. Nah ini ya. Nanti kita awali di nomor 1 sebelum kita masuk ke berasnya, tentunya kita tahu bahan bakunya gitu. Jadi bahan bakunya adalah padi itu kalau masih ditanam ya, kalau itu masih ada di tangkainya itu kemudian sudah dipanen itu namanya gabah. Kemudian kalau sudah dikupas itu namanya nanti beras, kan gitu. Maka ada nyebutnya ada padi, padi berarti masih di sawah. Jadi ketika sudah dipanen, dirontokkan itu namanya gabah. Nah, mahasiswa mungkin bisa concern itu. Kalau Pak Bayu penelitiannya banyak di perkecambahan itu, mungkin di embrio ini. Ya, kalau yang banyak penelitian kita ya di ini di endosperm di patinya ini. Ya, ini bagian kita termasuk aleuronnya. Ya, ini karena banyak vitamin juga ya. Ini yang pokok-pokoknya. Kalau mahasiswa ingin lebih detail ini sudah ada saya sampaikan ya. Kalau beras pecah kulit disebut dengan brown ya, beras coklat itu ya. Ini yang dikatakan dan sekarang mulai banyak ya masyarakat yang tidak disosok dengan putih. Harapannya apa? Harapannya masih banyak vitamin, protein yang menempel di beras pecah kulit ini. Beriannya ini bekatul dan dedaknya ini, kemudian germ atau embrionya. Untuk beras yang ditambahkan ya, mengikuti Pak Bayu, tapi saya arahnya tetap ke penderita diabetes. Kemudian sisanya itu sekap ya, kalau kita bicara itu. Saya nggak bisa menyampaikan secara detail, nanti kalau ada sesuatu bolehlah disampaikan di forum ini ya. Nah ini juga begitu, ini saya mencoba detail sekali komposisi gabah, ada beras giling, kemudian embrio, bekatul, di sekamnya itu ya. Jadi kalau mahasiswa mau penelitian, memasukkan bekatul, itu kami sediakan di sini ya, sudah kami siapkan komposisinya. Kemudian ini yang gabahnya, ya gabah itu begini kan, kalau kita belajar di teknologi hasil pertanian, teknologi pangan, mutu satu produk itu nggak bisa dilepaskan dari bahan baku. Kalau bahan bakunya berkualitas, nanti produknya akan berkualitas. Ya, kalau bahan bakunya nggak berkualitas, nggak memenuhi standar, nggak bisa akan menghasilkan produk yang bagus. Nah, inilah ya, ini adalah komposisi atau mutu dari gabah itu. Ini sudah saya tampilkan. Nah, ini sudah masuk ya di komposisi berasnya ini. Ini dibandingkan ada gandum, jagung, dan seterusnya. Ya, dimulai kemudian dan catatan yang terakhir mungkin ini, yang paling bawah aja, energinya ya. Kita ketahui bahwa beras tadi sampaikan Pak Dekan itu sebagai makanan pokok. Ini kalau kita mencermati itu beras itu menghasilkan kalorinya, kilojoule paling tinggi. Jadi kalau masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras, itu udah pilihan yang cerdas, saya menyampaikan gitu, kalau di kuliah di ketahanan pangan. Itu pilihan yang pinter, karena harganya murah, energinya tinggi. Gitu. Oleh karena itu, beras itu menjadi sangat vital bagi kita semuanya, khususnya bangsa Indonesia. Orang ada yang menyebutkan sebagai komoditas politik ya. Jadi kalau harga beras melambung itu presidennya bisa bahaya itu posisinya. Ya, jadi ini salah satu dari sisi saja ya. Nanti kedalamannya, ini saya rinci juga sumber protein. Ini saya juga mahasiswa penelitian ingin memanfaatkan dedak bekatul untuk biskuit,
untuk cookies gitu ya. Ini ada rinciannya, ada lebih detailnya ada tadi ya, dedak. Dedak itu kan pertama kalau gabah kering ya, 15-16% itu kadar airnya, kemudian akan menghasilkan tadi beras pecah kulit, brown itu tadi ya. Kemudian kalau itu digiling lagi, itu akan menghasilkan dedak. Kalau itu disosok lagi, dipoles lagi, akan menghasilkan beras putih dan bekatul. Ya, itu gambarannya begitu. Nah ini susunan asam aminonya. Di buku itu lebih detail lagi. Ini saya ambil dari saya tampilkan, sangat nanti kemeruyuk banget gitu ya. Demikian juga sama asam lemaknya. Jadi lemak ini juga penting ya. Kalau kita ingat misalnya untuk pati, beras yang dimanfaatkan untuk pembuatan brem misalnya. Untuk brem di Indonesia yang menurut saya paling top itu ya brem Bali itu, brem cair Bali. Namun brem cair Bali itu masih kalah dengan sake ya. Sakenya Jepang itu. Mengapa sakenya Jepang itu? Karena dalam pembuatan sake itu ini lemaknya ini dihilangkan. Jadi berasnya betul-betul disosok ya. Sehingga flavor tengik itu nggak ada gitu. Nah ini mungkin juga perlu kita cermati, kita belajar mengenai komposisinya ya. Nah yang berikutnya ini komposisi dari mineralnya. Ya ini mulai gabah, pecah kulit, giling, sekam, dedak ini ada. Dan perlu diingat ya, tadi saya sampaikan salah satu keunggulan beras itu harganya murah, per kilonya kalau dihitung kalorinya paling tinggi, tetapi memiliki kelemahan ya, mineralnya itu masih rendah. Oleh karena itu ketika kita mengonsumsi, jangan lupa ada lauk-lauknya, ada yang mengusulkan ditambah dengan deli, gitu ya. Karena apa? Ini zat besi, seng misalnya itu, contohnya itu sangat ya miskin mineral. Jadi kalau hanya mengandalkan makanan pokok, energinya terpenuhi, tetapi itu sering disebut dengan itu ya, kelaparan tersembunyi, hidden hunger gitu. Jadi kelihatannya itu cukup, tapi dalam tubuh kita sesungguhnya kekurangan mineral. Dan itu juga berbahaya, ya karena akan mempengaruhi metabolisme tubuh kita secara umum. Pada umumnya ya. Ini untuk yang tadi, yang banyak di dedak tadi ya. Ini vitamin B terutama kalau disosok terlalu halus ya hilang. Itu ada yang menyarankan kalau mencuci beras ya itu jangan terlalu bersih banget gitu ya, asal itu bisa dikonsumsi habis. Tapi bersih banget kan, betul kali kan ono kandungan ya. Itu ya. Baik, sekarang di bab 3 ini. Bab 3 untuk sintesis patinya ya. Tetapi sebelum ke situ ya, kebetulan kita ingat ini ada level-level dari penyusunan ini ya. Kita lihat dari level 6 ini berasnya seperti ini. Ya, tapi kalau ukurannya lebih kecil lagi ada granula ya. Belajar dulu saya masih waktu kuliah ada foto melihat granula padi jagung, padi beras, garut gitu ya. Kemudian ini ringnya. Jadi ring cincin dari pertumbuhannya. Yang kosong yang jarang-jarang itu amorf, kemudian yang padat ini kristalin. Ini kalau disusun kelihatan di sini di level 3. Ini semi kristalinnya. Ada yang amorf, kristalin, kristalin. Nah, yang kristalin itu yang apa? Nah, ini bisa dilihat ya susunannya. Ini adalah amilopektin, kemudian ini amilosa. Ini yang bercabang amilopektin. Ya, ini ada nanti dilihat ada rantai B, kemudian C, yang pertama C, B, kemudian cabangnya A. Nah, yang rantai ini adalah penyusunnya ini bisa individual brandnya itu cabangnya, bisa amilosa, bisa amilopektin. Tapi penyusun dari amilosa dan amilopektin. Gambarannya begitu. Ya. Nah, ini kalau lebih detail sama ini ya. Ini tadi yang level 1 amilosa, amilopektin, kemudian ini bersambung, ada yang percabang ini amilopektin, yang banyakkan lurus ini amilosa. Ini tadi yang ada yang renggang itu amorf,
bentuk yang rapat ini adalah kristalin. Ini ya, ada tadi muter tadi ya, bentuknya bentuk sel ya. Itu. Kemudian ini ya, mungkin pada kesempatan ini tidak tidak detail untuk menyampaikan bagaimana biosintesis pati itu dilakukan. Sebetulnya ini saya sampaikan itu untuk kita bersama belajar, karena di dalam penggunaannya kita itu sering pati dilakukan hidrolisis kan gitu. Pati menjadi amilosa, amilosa menjadi glukosa, glukosa dan seterusnya, dextrin dan seterusnya itu ya. Nah ini biar arahnya itu tahu. Ya ini saya sampaikan sebetulnya juga cukup rumit. Ya, jadi kita melihat beras kayak gitu, kalau kita melihat di dalamnya tadi ada 6 level. Dan di dalam yang paling kecil, di dalam menyusun amilosa atau amilopektin ini melibatkan beberapa enzim ya. Ya, ini, jadi sesungguhnya saya awalnya itu ingin menyampaikan bagaimana membuat pati tahan cerna. Bagaimana resistance stat itu dibuat. Jadi secara alami dengan menggunakan enzim-enzim. Nah, ini ya kalau kita belajar ini ternyata begitu ya. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu yang ukurannya tadi kecil itu di dalamnya itu ada mekanisme-mekanisme yang lembut lagi ya. Nah ini saya tunjukkan ini ya. Ini kalau di penyimpanan. Kemudian ini kalau dipakai sukrosa kan juga nanti dipecah. Masuknya dari glukosa ini. Glukosa jadi masuk lagi jadi pati di sini. Pati tadi tahapannya seperti yang sampaikan sebelumnya. Ya, ini. Ini di sitosol, kemudian ini di amiloplas. Ya, ini saya sampaikan. Di bagaimana sesungguhnya itu dibuat dan untuk bersyukur ya. Bersyukur pada Allah bahwa ternyata bentuk yang sekecil itu di dalamnya itu ada ada orkestra untuk dapat membentuk seperti pati, granula pati yang bisa kita foto gitu. Ya, tuh kira-kira begitu ya. Nah, ini yang kalau kita mau mengklasifikasi kadar amilosa yang sangat ada loh yang 0 itu namanya jagung manis. Ya, sekarang kalau memang itu diinginkan amilosanya 0 itu pakai rekayasa genetika tadi. Dari enzim-enzim yang membuat amilosa itu di stop ya, tetapi disisipi dengan enzim-enzim yang menyusun amilopektin tadi. Nah, ini kalau amilopektinnya tinggi, ini lebih dari ini ya, ini yang tinggi berarti di sini ya. Ini kalau lebih dari 25 ini termasuk kadar amilosa tinggi. Dan di Indonesia kebanyakan beras itu di sini ya, termasuk Ciherang. Penelitian saya kan Ciherang ini termasuk kategori sedang. Ya, kalau yang kadar amilosanya rendah ini berarti yang pulen-pulen itu ya, yang rojo lele, mungkin yang sejenisnya yang agak mahal harganya. Itu ya. Orang kalau kita belajar orang Jepang itu lebih ke pulen sini. Makanya makannya bisa pakai apa? Kayak sumpit itu ya. Kalau Indonesia kan sedang, tengah. Kemudian agak ke daerah Arab, Bangladesh sana menginginkan beras yang lebih keras lagi. Ya, teksturnya lebih keras. Nah, ini gambarannya ya. Ini tadi yang C, ini yang tengah, kemudian anak cabangnya ini B, anak cabangnya lagi ini adalah A. Ini pada pembentukan amilopektin ya. Mungkin di kelas ini Prof Yayu yang menjelaskan lebih detail ya. Tuh. Nah, ini contoh aja cara mengukurnya ya, berapa kristalinnya ini ya, ketutup ya. Di atas saya ini kristalin, kadar kristalinnya. Ini gambarnya ya, dulu praktikum saya gambar kentang, gambar sagu, ukurannya berapa ini. Di buku itu ada ya. Di buku saya sebutkan, mungkin di sini nggak semua saya tayangkan ya, tapi ukuran-ukurannya ada. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir, bab 4. Ya, sebelumnya ini yang terpenting di sini nampaknya ya. Membedakan antara amilosa dan amilopektin. Jadi ada 17 penting ini ya, sifat-sifatnya itu. Ini susunannya terutama rantainya 14, ini 1416.
ini berat molekulnya sekian Dalton, ini lebih tinggi lagi ya, karena bercabang-cabang lebih banyak lagi. Ya, bagaimana kalau dikasih iod itu ya, kemudian dapat yang lurusnya dengan beta amilasen 100% hidrolisis dan seterusnya. Nah, ini dimanfaatkan bagaimana digunakan pengental jelek ya untuk amilosa, tapi amilopaktin baik ya. Kemudian kalau dilakukan towing gimana? Di freezing itu tidak stabil ya. Oleh karena itu kalau dilakukan pendinginan ini menjadi tinggi amilosa itu. Nah, saya lebih banyak meneliti menggunakan suhu rendah itu agar laju retrogradasinya tinggi, kemudian terbentuknya pati tahan cernanya tinggi. Nah ini, ya ini oleh karena dipilih yang amilosanya cukup tadi, ya. Kalau amilosanya terlalu rendah, nanti juga produksi resistant startnya juga rendah. Ya, nah kalau ini tahapannya, ini yang standar lah ini ya, adik-adik dan mahasiswa yang mengambil ini dari native-nya, ada kalau terjadi gelatinisasi tambah air ya, ini tahapannya. Ini glass transition, kemudian gelatin terus, ini akan terbentuk kompleks lipid. Di dalam buku itu juga ada, ya ada gambarnya. Mungkin saya nggak menyematkan di sini. Ini kalau suhunya sampai tinggi lagi ini amorf bentuknya, kemudian turun lagi akan bisa terbentuk kristal. Ini bisa membentuk kristalin. Kalau waktu disimpan di gudang dengan suhu tertentu ini bisa membentuk kristal. Oleh karena itu kualitas gabah beras yang lama dengan yang baru itu berbeda. Nah, ini kaitannya dengan grafik ini ya. Demikian juga viskositas. Kalau belajar viskositas itu ya, ini viskositasnya ini suhu 80 sampai 121, nah ini naik, kemudian turun, ya, turun 95 turun, terus turun. Sebaliknya ini yang amilosanya itu mengalami leaching ya, lepas lah gitu ya. Ada yang amilosanya semakin berkurang karena apa ya? Ikatannya putus tadi karena suhu itu ya dia nggak kompak ya, dia akan putus. Tapi yang amilopektin karena ya banyak banget ya ada di percabangan sehingga susah. Kalau dilihat ini disintegrasinya gitu ya, ini mengembang ya, artinya membengkak itu akhirnya pecah. Itu yang gambar bawah. Ini contoh ya, ini sifat-sifat. Bagaimana banyak ini contoh-contohnya kadar amilosa jenis beras, jenis gabah tertentu, daya pembengkaknya berapa, kelarutannya berapa, itu merupakan ciri dari beras atau kultivar yang ditanam. Demikian juga ini, ya di buku itu saya sampaikan bagaimana menentukan ini. Ya, ini suhu gelatinisasi, ini peak-nya ya. Kemudian ini konklusinya. Ini kemudian entalpi, ini adalah ring dari suhu gelatin karakteristik. Ada penelitian bisa memperkuat lagi, namanya ini sampai puncak, ini viskositasnya paling tinggi, kemudian turun. Ya ini 60, 120, kemudian didinginkan 50, ini akan mengeras. Kalau dilihat lebih detailnya ini ya, yang titik-titik ini yang suhunya biasanya. Ini suhunya dinaikkan. Naik yang titik-titik itu, kemudian holdingnya biasanya 90, kemudian turun. Ya, apa yang terjadi pada viskositasnya? Viskositasnya digambarkan yang garis lurus ini. Ini naik, kemudian turun, kemudian akan naik lagi ya. Menggunakan rapid viscoanalyzer atau viscoamilograph. Nah ini lebih ada angka-angkanya, ada contohnya, saya tampilkan juga ini ya. Ini swell terjadinya pembengkakan, terjadi pasting, kemudian suhu 95 sampai ini 95 itu holding, tetap ya. Ini puncak situ, kemudian dilakukan pendinginan ya, akan mengeras. Ada
ada istilah-istilahnya ini, apa setback, breakdown, setback total dan seterusnya ya. Nah, dari angka-angka itu nanti bisa digunakan sebagai sifat asing pada suhu castingnya berapa, viskositas berapa, ini breakdown-nya berapa, viskositas akhirnya berapa, setback-nya berapa. Jadi ini ciri-ciri dari pati beras ketan, bukan ketan, atau mungkin juga bisa untuk Garut, dan ini lebih mudah cara memahaminya tadi. Ini ya. Ya, puncak, kemudian ini turun terjadi dari ini, gitu ya. Dan ini penting, yang angka relatif breakdown ini, angka BD per SB ini, karena juga digunakan untuk menentukan ciri ya, ciri dari suatu kualitas beras. Nah, ini yang terakhir, ini tadi yang breakdown tadi. Ini ada skornya itu untuk menentukan kelompok mana beras yang kita miliki itu ya. Ini yang ekstrim aja, yang amilosanya paling tinggi. Nah ini ya, lebih dari 26, tidak larutnya 15, ya breakdownnya hanya 0,5 ya tadi. Di skornya ini ya, BD per SB ya itu ya. Kemudian ini keras ya, ini sangat keras banget ini. Kalau amilo berasnya pro itu biasanya murah ya. Kalau orang Jawa senangnya berasnya yang agak pulen itu ya. Ya, sebaliknya ini yang amilosas sangat rendah itu boksit atau ketan, ada yang nyebut pulut itu ya. Nah ini ya tinggi banget breakdownnya, kemudian kekerasannya sangat rendah berarti empuk ya, dan ini sangat tinggi, kelengketannya tinggi ya, seperti ketan itu kan tinggi. Baik, itu yang dapat saya sampaikan, rangkuman dari buku saya, mungkin nanti akan diulas oleh beliau Prof. Yayu ya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mbak Romana atas waktunya. Izinkan saya untuk share screen. Bisa ya? Sudah kelihatan kah? Masih proses, Bu. Oh, iya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mengisi acara bedah buku Kimia Beras, Biosintesis dan Sifat Fungsional Pati. Memang saya agak bagaimana gitu karena judulnya bedah begitu, terutama kepada Pak Wisnu, mohon maaf ini Pak. Kalau membedah itu saya maknanya kok dalam sekali begitu. Jadi kalau saya artikan sendiri itu pandangan positif saya terhadap hasil karya Pak Wisnu sebagai penulis gitu. Ya, terima kasih dan mohon maaf nanti kalau dalam memberikan pandangan-pandangan itu ada hal-hal yang mungkin kurang pas gitu. Mungkin saya mulai saja. Judulnya dulu saja, saya berpikir positif sekali ini atas karya Pak Wisnu ini. Dari judulnya saja saya sudah bisa menilai bahwa buku ini adalah buku referensi, itu ya Pak. Buku referensi, manfaat utama bagi saya pribadi atau nanti mahasiswa atau Bapak Ibu peserta yang di bidang pangan itu nanti bisa memanfaatkan buku Pak Wisnu ini sebagai referensi dalam menyusun artikel ilmiah, skripsi maupun tesis dan sebagainya. Jadi saya sudah membaca semua walaupun mungkin untuk paham secara jelas saya memang tidak sehebat Pak Wisnu sebagai penulis begitu. Ya, jadi ini memang buku referensi.
manfaat utama itu karena bisa sharing pengetahuan kepada masyarakat luas, sehingga nanti akan memberikan kontribusi namun saya tahu bahwa buku ini juga memiliki manfaat yang lain yang nanti akan dipakai oleh Pak Wisnu sebagai penulis untuk mempersiapkan kenaikan pangkat atau jabatan fungsional sebagai guru besar. Yang mohon doanya ini baru disusun ini berkasnya itu ya. Ya, untuk kita mengomentari buku ini dengan indikator struktur buku yang ada di pedoman operasional penilaian angka kredit begitu, POPAK. Ini ada asesor ini berarti. Jadi saya itu bingung loh, saya itu kan harus punya patokan untuk memberikan komentar, sehingga saya mendapat, kebetulan saya kan ketua panitia ad hoc kenaikan pangkat dosen, sehingga ya kebetulan saja, sehingga sekaligus saja ini sebagai indikator bagaimana kelengkapan unsur isi buku yang nanti bisa memiliki kontribusi atau memberikan penilaian yang tinggi terhadap angka kredit dosen begitu. Namun tidak lepas dari isinya. Nah, kelengkapan unsur isi buku yang menurut POPAK tadi itu antara lain adalah berisi cover jelas dan nama penulis, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, kajian analisis dan sintesis, diskusi, kesimpulan, daftar pustaka, glosare, indeks, halaman riwayat hidup, dan mempunyai ISBN. Saya sudah mencermati bukunya Pak Wisnu ini. Semua kriteria itu ada di sini semua, begitu. Ya, jadi berharap nanti buku Pak Wisnu itu bisa memberikan poin yang tinggi ketika mengajukan kenaikan guru besar begitu. Nah, tapi kenapa itu saya beri hijau-hijau itu begitu? Pak Wisnu itu sebetulnya sudah menuliskan pendahuluan. Pak Wisnu juga sudah memberikan kesimpulan begitu. Namun include di dalam teks dalam setiap subbab itu selalu ada. Misalnya pada bab 1 itu Pak Wisnu kan struktur gabah. Terus tapi di situ di alinea pertama sudah tertulis bahwa untuk memudahkan bla 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 istilah terkait terdapat dalam buku ini, maka itu tuh saya nilai sebagai suatu pendahuluan. Memang agak lebih mungkin lebih, kalau lebih tersurat itu mungkin akan lebih baik begitu. Mungkin kan ini kan buku edisi pertama, ada edisi kedua dan sebagainya, itu nanti mesti akan muncul seperti itu. Kalau terkait dengan kajian, analisis dan sintesis serta diskusi, di dalam buku ini sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Wisnu, bahkan gradasinya bagus sekali, ya. Sehingga kalau kita itu seperti membaca cerpen itu urutannya itu jangan rintik-rintik begitu, sehingga kita itu bisa paham, tetapi runtut begitu. Jadi sudah dilakukan oleh Pak Wisnu. Nah, demikian pula untuk kesimpulan. Kesimpulan ini di Pak Wisnu sudah ada. Ya, jadi setiap subbab itu sudah ada. Contohnya itu pada halaman 71 itu menyimpulkan bahwa bahwa itu adalah sebetulnya setiap subbab itu sudah ada kesimpulannya. Ya. Namun secara eksplisit seperti yang dituliskan di dalam POPAK itu, kesimpulan itu tersendiri, tapi sebetulnya sudah ada begitu. Ya. Jadi saya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa semua unsur di dalam buku Pak Wisnu itu sudah memuat ini semua, ya. Nah, kemudian daftar pustaka itu ada lengkap sekali. Itu setiap setiap bab ya Pak Wisnu itu ada pustaka. Saya membaca itu. Nah, untuk buku referensi, monograf atau buku ajar itu kalau dikti itu sebetulnya minimal 60 sepertinya.
tapi ada yang 40 begitu. Nah, kalau Pak Wisnu ini kan ratusan begitu, 100 lebih itu. Nah, mungkin kalau lebih efisien itu tidak apa-apa, dimasukkan di belakang tidak apa-apa. Tetapi ya Pak Wisnu per bab itu juga tidak masalah begitu. Nah, mungkin itu komentar saya tentang struktur buku Pak Wisnu itu sudah memenuhi kriteria dari buku referensi ya, bukan, tidak saya sebutkan monograf karena saya memang sudah membaca itu ternyata memang buku Pak Wisnu itu termasuk di dalam referensi. Terima kasih, saya sudah diberi buku Pak Wisnu yang ini, kimia ini, maupun yang pengolahan yang pratanak seperti itu. Kemarin diberi lagi Pak oleh mahasiswa, saya terima karena saya mau bedah, terus saya beri catatan-catatan itu, jadi saya terima. Yang kenangan dari Pak Wisnu masih rapi, tidak ada coretan. Begitu. Nah, kemudian itu penilaian saya dari strukturnya. Kemudian secara indrawi, kebetulan saya kan dosen penilaian indrawi ini, secara indrawi itu saya nilai dulu tampilannya. Seperti kalau mahasiswa mau beli apa-apa itu kan selalu melihat dulu tampilannya ya. Sehingga saya melihat tampilan bukunya Pak Wisnu itu, saya secara subjektif ini saya suka sekali, tetapi kalau objektif memang cocok itu warnanya. Ini kebetulan warna yang saya tampilkan itu agak keunguan itu karena memang kamera saya yang kurang baik begitu. Nah, jadi bukunya berwarna putih, itu kan mencerminkan warna beras yang putih pati karena ada pati. Kemudian kombinasinya kuning itu kan dari gabah begitu. Dan ada ungu tulisan biosintesis itu saya kaitkan dengan tempat kemasannya gabah dan beras yang ditampilkan Pak Wisnu itu, sehingga kombinasinya itu soft tetapi kontras begitu, sehingga kertasnya itu juga Pak Wisnu menggunakan UNESCO sepertinya. Dan kalau di balik-balik itu tidak lengket dan tidak tajam begitu, sehingga nyaman sekali untuk membaca begitu. Untuk buku ini juga spasi dan tulisan-tulisan itu sepertinya nyaman untuk digunakan untuk belajar. Mahasiswa saya juga masih belajar juga begitu. Nah, kalau dari redaksional, mohon maaf ya Pak Wisnu karena urut ini yang kecil-kecil gitu, dari hurufnya itu sudah mungkin sih dari pustaka yang digunakan, sehingga mungkin huruf dalam gambar itu berbeda dengan huruf di dalam berapa, tidak semua itu bisa disesuaikan, itu tidak apa-apa begitu. Tetapi secara keseluruhan hurufnya itu mudah dibaca ya, pakai Time New Roman standar dan baiklah begitu intinya. Masih redaksional. Nah, tadi kan Pak Wisnu mengatakan bahwa cocok itu Pak saya. Jadi Pak Wisnu lebih mengatakan lebih bermakna kalau menggunakan gambar tabel. Ini tidak menyimpang dari PPT yang sudah saya tulis ini. Saya memang merasa detail, tetapi penjelasannya itu satu persatu selalu dilengkapi dengan gambar. Gambarnya seperti ini, kemudian ada penjelasan. Ya, contohnya dalam menuliskan struktur gabah itu dari halaman 1 sampai 8 itu Pak Wisnu itu menuliskan gabah itu apa, beras misalnya strukturnya seperti apa, kemudian ada gambarnya. Setiap bagian-bagian itu detail ada di dalam gambar. Kemudian setelah itu diikuti dengan tabel yang berisi komposisi. Sehingga nanti kalau membaca itu, loh saya mau tahu kariopsis yang mana? Nah, kita lihat gambar, terus kita lihat tabel, begitu. Sehingga mudah sekali untuk mengerti apa yang dimaksud kariopsis, isinya apa saja,
komponen di sebelah mana dari gabah itu. Nah, itu yang memudahkan pembaca nanti untuk mengerti isi atau makna dari tulisan yang ada di dalam buku seperti itu. Ini contohnya tadi yang sudah dituliskan oleh Pak Wisnu juga sudah disampaikan. Nah, ini kan misalnya gabah, Pak Wisnu sudah satu detail sekali dicantumkan di sini. Jadi mahasiswa atau Bapak Ibu peserta, kalau nanti misalnya mencari literatur terkait dengan gabah sampai beras, di dalam buku ini sudah detail sekali, sehingga akan memudahkan di dalam memahami istilah maupun secara kimia itu bagaimana, itu di dalam buku ini sangat lengkap. Nah, tidak mustahil karena sudah 2 tahun menyusun seperti ini, sehingga hasilnya memang luar biasa begitu. Ya. Nah, ini gambar, setelah gambar Pak Wisnu berikan tabel gitu. Nah, Pak Wisnu itu memang pekerja keras. Kalau saya itu tabelnya itu saya screenshot, Pak. Tapi saya lihat tadi Pak Wisnu itu ngetik ulang begitu dalam PPT-nya. Nah, itu kan gambaran Pak Wisnu sebagai penulis yang ingin menyampaikan informasi yang selengkap-lengkapnya itu memang dalam hal ini itu ditulis. Ini saya screenshot Pak Wisnu karena untuk menunjukkan alasannya itu untuk menunjukkan bahwa di dalam buku Pak Wisnu itu ada gambar terus dilengkapi tabel. Ini masih lengkap, masih kurang ini. Jadi oleh Pak Wisnu tabel 1.1 dilanjut tabel 1.2 itu komposisi komponen penyusun dari gabah, beras pecah kulit, kemudian kulit beras atau dedak, embrio, bekatol itu komposisinya ada semua, ya. Nah, bisa dibaca secara detail dalam tabel tersebut, sehingga tidak perlu saya tampilkan, ini contoh saja. Nah, kemudian tadi saya ulang, ini mungkin penjelasannya itu memang menarik karena tadi sudah saya sampaikan ya, karena disertai gambar gitu ya, terus dijelaskan bagaimana sampai biosintesisnya itu bagaimana ya. Cuma ini penilaian subjektif Pak, di halaman 39475 itu ada gambar yang berwarna itu loh Pak. Saya kok secara subjektif Pak, ini pribadi itu sok seneng yang berwarna. Mohon maaf Wisnu. Nah, ini loh Pak contohnya. Untuk berwarna itu kan lebih perbedaan warna mengakibatkan kita itu membacanya lebih jelas begitu. Ya, ada lebih baiknya seperti itu. Mungkin karena ketaatan di dalam citasi ada yang tidak berwarna, ya tidak apa-apa. Sebetulnya tidak masuk di dalam penilaian soal berwarna atau tidak. At least sudah bagus semua. Nah, kalimatnya mudah dipahami Pak, itu nggak panjang-panjang banget gitu, tapi tetap tergantung pembaca. Maksud saya begini, maksud saya kalau kita itu di bidang ilmu pangan tentu saja lebih mudah sekali memahami apa yang dituliskan Pak Wisnu begitu ya. Jadi tapi memang ketaatan terhadap pustaka yang Pak Wisnu acu itulah yang mungkin menyebabkan ada beberapa istilah yang menjadi berbeda begitu, karena memang di dalam citasinya Pak Wisnu seperti itu begitu, sehingga misalnya glukosa 1 fosfat kan GIP pada halaman 50, tapi pada halaman yang lain itu GLC 1 fosfat. Ini sudah ada penjelasan di situ ya, jadi para pembaca mungkin tidak akan bingung, tapi apakah memungkinkan untuk diseragamkan begitu saja. Ya, tapi di dalam gambarnya memang seperti itu, karena memang itu tadi ketaatan penulis terhadap yang disitasi, ya referensinya seperti apa begitu. Nah, ini kalimatnya nggak panjang-panjang, tapi kita bisa paham begitu, sehingga pengetahuan yang alirkan dari buku ini itu mudah kita terima dan kita pahami, kita gunakan untuk citasi begitu. Saya memiliki data mengenai RFA ya, Rapid Psychoanalyzer, juga Different Scanning
kolorimetri. Sampai sekarang itu belum saya publikasikan itu karena mau membaca DSC sama RFA itu kok terasa membutuhkan waktu lama tuh. Begitu ada bukunya Pak Wisnu itu semangat saya itu menjadi muncul lagi. Ini subjektif. Ini satu contoh manfaat dari buku yang Pak Wisnu sudah tuliskan begitu. Nah, untuk substansi dituliskan Pak Wisnu secara detail itu bahwa runtut sekali Pak Wisnu itu dalam membahas itu dari level struktur pati dulu dijelaskan sampai tadi yang sudah disampaikan Pak Wisnu, level struktur pati yang helix, yang ada klaster granula yang berisi amilosa, amilopektin itu dijelaskan dulu baru biosintesisnya. Sehingga biosintesis ini mudah dijelaskan ketika para pembaca itu sudah paham dulu struktur pati dari beras seperti itu. Itu sampai halaman berikutnya. Nah, selain penjelasan yang runtut, Pak Wisnu itu juga menggambarkan senyawa-senyawa itu secara skematis, amilosa maupun amilopektin, struktur secara skematis, dilengkapi dengan gambar dari SEM, ya. Jadi scanning elektron mikroskopi begitu, sehingga sangat membantu mempermudah pemahaman. Jadi mungkin ada gambarnya itu tadi ada struktur amilosa amilopektin yang ada struktur kristalin dan amorf tadi, kemudian ada gambar SEM-nya, kemudian ada berasnya. Jadi mudah sekali paham karena runtutnya begitu. Ini tadi yang Pak Wisnu sampaikan, yang dari individual branch sampai yang amilosa amilopektin seperti ini ring yang terbentuk pada granula, ada beberapa growth ring. Nah, ini langsung SEM-nya, ini berasnya begitu. Jadi kan kelihatan runtut sekali begitu. Ini juga mempertegas ini. Nah, pada biosintesis juga dijelaskan secara detail sintesis pati dulu, diawali dengan fotosintesis, ya, dengan prekursor gula sederhana maupun sukrosa, melibatkan enzim-enzim. Kemudian untuk membentuk pati itu ada polimerisasi glukosanya. Nah, di dalam buku itu sudah lengkap di situ, ya, dalam biosintesis. Kemudian ini sudah lengkaplah buku Pak Wisnu, ya. Kalau ditambahi awalannya dengan definisi biosintesis mungkin lebih tambah jelas begitu. Awalannya ada definisi biosintesis, jadi sehingga kelihatan. Nah, kemudian biosintesis juga langsung biosintesis amilosa amilopektin, jadi kan semakin detail sekali. Kemudian sifat fungsional pati tadi sudah disampaikan Pak Wisnu. Saya hanya bukan secara substansi saya, tetapi secara runtut atau tirik-tirik kalau orang Jawa seperti itu. Ya. Nah, kemudian pembahasan selalu urut dan isinya sahih, ya, bisa dipercaya, ya. Karena saya baca itu penyusunannya semua data itu ada dasar referensinya, ya. Juga adanya pengalaman penelitian, walaupun tadi dikatakan bahwa penelitian Pak Wisnu yang sudah berlangsung selama berapa 7 tahun apa 12 tahun itu, ya, 7 tahun itu masuk ke buku yang kedua. Tetapi selama 7 tahun itu kan Pak Wisnu juga sudah mendalami dasar-dasar dari beras begitu, sehingga otomatis walaupun tidak tersurat itu masuk di sini, sehingga isi dari buku itu bisa dipercaya, ya. Nah, ada karena bisa dipercaya nilai ilmiahnya, ya,
karena berdasarkan ada referensi, kemudian isi buku Pak Wisnu kan terkait dengan penelitian, ya, itu berarti buku ini memang memiliki kontribusi ilmiah begitu. Nah, ini saya mengintip track record Pak Wisnu, jadi tidak perlu diragukan lagi dari 2012 sampai 2019, ya. Pak Wisnu itu sudah mendalami penelitian tentang beras, sehingga yang kecil-kecil terkait beras itu Pak Wisnu sudah lipas habis lah begitu, ya. Ini track recordnya didanai oleh Dikti ini. Nah, aktualitas ini ya aktualitas itu ya aktual lah, selalu up to date begitu. Ini 7 tahun fokus meneliti beras, studi pustaka, data semua ada, sehingga jelas aktual hasil penyusunan buku ini. Kemudian terkait dengan pengembangan kompetensi, buku Pak Wisnu memiliki kontribusi terhadap pengembangan kompetensi karena buku tentang sifat kimia dan fungsional beras yang dijelaskan dalam buku ini basisnya adalah pati yang dianalogkan dengan bahan pokok lain sumber karbohidrat. Oleh karena itu bisa untuk mengembangkan pengolahan menjadi pangan fungsional. Sehingga kita memiliki peningkatan kompetensi dari beras biasa, kemudian adanya buku ini, nah begitu. Ya, jadi secara ilmiah, aktualitas, pengembangan kompetensi, itu semua sudah masuk di sini. Nah, nilai edukasinya, ya dalam buku ini kita bisa menggali bagaimana sifat-sifat beras dari awal sampai yang terakhir itu ada. Kemudian hasil dari buku ini nanti bisa di-share untuk penelitian atau untuk pembelajaran, ya misalnya mata kuliah terkait dengan kimia, mata kuliah pangan fungsional, teknologi serealia, itu semua bisa ya diedukasikan berbasis buku ini gitu. Jadi ada beberapa hal positif dan yang membenarkan bahwa isi buku ini pantas di-sharekan untuk meningkatkan pembelajaran begitu. Nah, kesimpulan saya yang pertama adalah struktur buku Pak Wisnu ini sebagai penulis sudah memenuhi ketentuan sistematika. Kemudian substansi yang terkandung dalam buku sudah sesuai dengan judul buku. Kemudian isi buku sangat detail dan bagus karena penjelasannya runtut, dilengkapi gambar dan tabel tentang komponen beras dan komposisi kimia gabah sampai detail. Kemudian pembahasan berdasarkan pengalaman penelitian dan pustaka yang sesuai, sehingga buku ini layak digunakan sebagai referensi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, itu semua karena ketidaktahuan saya yang mendalam mungkin tentang kimia beras, mohon dimaafkan. Dan selamat Pak Wisnu, sekali tepuk 2 buku sudah terbit, semoga nanti segera dimanfaatkan untuk pengajuan guru besar. Amin, nah, amin. Terkait dengan substansi, nanti monggo langsung ke Pak Wisnu saja. Akhirnya saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa catatan yang mungkin akan membuat tadi gabah padi itu saya. Jadi memang yang buku kedua yang teknologi pengolahan beras pratana itu hanya membedakan ada beras pratananya. Jadi kalau yang ini kan enggak nampak beras pratana, kelihatan kan agak kekuningan itu. Jadi ya harus bersabar mencari karena bolak-balik ya kalau ke penerbit itu, terutama untuk cara mensitasi gitu. Jadi saya juga ada beberapa sih yang nggak puas itu, tapi kalau bolak-balik nggak jadi bukunya. Kemudian terima kasih tadi Prof. Ayu menyampaikan warna. Ya, warna tidak warna itu tergantung dari
jurnal yang saya peroleh gitu. Kalau itu jurnal berwarna, pasti saya kasih berwarna. Tapi ketika aslinya jurnal kami peroleh itu tidak berwarna, ya apa boleh buat ya, di warnanya ya kelihatan klasik gitu ya. Tuh, jadi terima kasih. Dan yang berikutnya tadi penggunaan singkatan. Saya juga gitu, seperti disampaikan Prof. Yayu. Karena di dalam gambar itu singkatannya pakai bahasa Inggris. Jadi teksnya saya mencoba mengadaptasikan. Sehingga ketika itu digunakan melihat gambar, itu singkatannya sama. Ya, meskipun itu tadi tidak patuh ya. Misalnya dengan beberapa kalimat, tetapi saya mencoba untuk melengkapi agar mahasiswa atau yang membaca itu tidak bingung itu. Kemudian yang keempat tadi sampaikan pustaka, memang saya cukup berusaha keras karena menyusun buku ini mungkin lebih keras dibanding menyusun disertasi. Khususnya terkait dengan pustaka ya. Kan background saya itu sebetulnya kan memang mikrobiologi. Jadi bukan berarti saya mikrobiologi itu kan sebetulnya yang saya inginkan ke arah ini ya, ke arah gampangannya itu pangan fungsional. Jadi saya tertarik pangan fungsional sudah lama dan saya juga telah menerbitkan ya buku pangan fungsional itu. Nah, itu kan berbagai komponen. Dan salah satunya itu jatuh cintanya pada resistant stat tadi. Jadi pada padi tahan cerna. Nah, tahan cerna itu juga kaitannya dengan mikrobia di dalam tubuh kita. Itu kan dikenal sebagai prebiotik ya, resistant stat itu. Nah, biosintesa yang saya sampaikan pada buku ini sebetulnya itu awalnya melenceng karena saya sebetulnya ingin menjelaskan bagaimana resistant stat itu dibuat ya. Biosintesanya bagaimana? Itu ada. Cuma saya ilmunya cukup tinggi, jadi saya nggak bisa menyampaikan dengan baik, lalu saya tinggal. Sebetulnya ada mekanismenya. Jadi ada secara genetik itu dapat disisipi dengan gen sehingga beras itu padi itu tumbuh menghasilkan resistant stat yang tinggi. Tetapi di sisi lain kan resistant stat bisa dibuat secara kimia, secara fisik atau gabungan dari keduanya itu. Terima kasih. Mungkin itu catatan pokok dari saya. Terima kasih ulasannya, Prof. Haryah. Nanti ada beberapa catatan penting tadi disebut juga fortifikasi. Saya itu juga sebetulnya menyiapkan buku untuk menulis fortifikasi di beras. Mengapa? Karena tadi saya sampaikan orang Indonesia ya, penduduk Indonesia terutama remaja itu kekurangan zat besi, ya zat besi termasuk seng itu, ya dan itu di beras tidak ada dan kebanyakan konsumsinya bangsa Indonesia beras. Oleh karena itu wahana yang paling gampang, titipan yang paling gampang itu di beras gitu, ya meskipun nanti ada sensoris dan seterusnya. Sebetulnya atau keinginan ke situ sih saya ada ya, mudah-mudahan cukup waktu di suatu waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Yang pertama sudah ada bentuk e-booknya sudah ada, hard kopinya sudah ada. Ya, nanti Bella sudah saya kirimi ya di yang marketplace-nya nggak salah di Shopee nggak salah. Ada, lebih murah itu, yang bentuk e-booknya lebih murah. Tapi ya monggo ya itu untuk pilihan mau menggunakan hard atau itu udah ada. Mudah-mudahan kalau bisa ini Mbak Bella di forward mungkin di posting ke penanya. Jadi saya belum sempat melihatnya, tapi kemarin sudah saya sampaikan. Kemudian kesulitan untuk penelitian yang selama ini saya lakukan itu kita itu ketidaktersediaan atau sedikitnya ketersediaan ini enzim ya, bahan-bahan yang digunakan untuk analisis. Seperti untuk uji resistant stat itu menggunakan beberapa enzim. Nah, ya, pertama itu enzimnya
yang tersedia, yang kedua harus memahami, ya. Nah, oleh karena itu saya tetap menyampaikan ya di sini tadi, maka ada tahapan biosintesis gitu ya. Biosintesis itu yang melakukan siapa ya? Enzim, ya. Sintesa juga menggunakan enzim, menganalisis juga menggunakan enzim. Maka pesan pada mahasiswa khususnya ya harus bersedia untuk belajar enzim. Ya, penting. Sekarang zamannya mungkin ada ada PCR itu ya, polychain itu, polimerase itu kan juga enzim yang mau nyambung polimerase itu namanya enzim polimerase itu. Ya, jadi banyak lah itu menurut saya. Kemudian yang kedua, apakah buku bisa digunakan? Iya, di dalam pustaka saya, dalam buku saya itu saya menggunakan buku textbook ya. Kalau nggak salah ada 4 yang buku kekuatan ya, buku utama. Ada di perpus ada itu ya 2. Kemudian saya sendiri ada. Jadi saya menggunakan itu. Jadi untuk chemistry, untuk buku beras, kemudian ada jagung ya, saya menggunakan, saya cantumkan, semua saya cantumkan. Dan di dalam buku itu seperti disampaikan Prof. Arya, saya mencoba mengkombinasi sehingga datanya itu komplit. Mau membandingkan beras dengan jagung, dengan barley, dengan gandum ada, mau lihat komposisinya ada. Jadi bisa melihat keunggulan dari situ. Jadi singkatnya tadi buku teks iya harus kita masukkan karena kita gunakan. Kalau enggak nanti dikira saya sendiri yang melakukan analisis, dan saya enggak melakukan analisis, enggak ya harus disebutkan ya. Etikanya kan gitu. Kecuali itu karya kita sendiri gitu. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Mbak Romana. Saya yang pertanyaan kedua itu buku tadi sudah saya sebutkan bahwa buku ini bisa digunakan untuk referensi ya, baik untuk skripsi, tesis maupun disertasi, karena di situ kan memuat sifat kimia pati, kemudian sifat fungsional pati, ya, jadi bisa diambil di situ. Nah, kemudian kalau secara spesifik pati apa, nanti bisa dikombinasikan dengan jurnal yang lain. Misalnya di sini kan beras, tapi secara kimia dan fungsional sifat patinya itu kan sama, tetapi secara spesifik dilengkapi dengan misalnya nanti mau pati dari Kimpul ya, ambil jurnal tentang Kimpul begitu. Ya, jadi pada dasarnya buku ini bisa digunakan karena ini buku teks toh, bisa digunakan untuk sitasi, untuk skripsi, tesis maupun disertasi begitu. Kalau terkait dengan pertanyaan bestseller atau tidak itu yang bisa menjawab Pak Wisnu, karena Pak Wisnu ini yang sudah punya pengalaman men-seller gitu ya. Tetapi yang jelas kalau berdasarkan pengalaman itu adalah buku-buku yang bestseller itu ya tidak membosankan dan sesuai kebutuhan dari audiennya itu siapa gitu. Kalau ini kan bidangnya pangan, sehingga kebutuhan buku di bidang pangan itu apa? Nah, mestinya seperti itu. Dengan susunan sekarang yang Pak Wisnu tulis, ini merupakan kebutuhan dari akademisi di bidang pangan gitu. Kemudian penulisannya sudah saya sampaikan tadi runtut dan detail. Nah, itu insya Allah lah buku ini nanti bisa diminati banyak orang. Mungkin yang lebih tahu seberapa itu Pak Wisnu ya, monggo. Terima kasih Mbak. Ya, nyambung. Kalau tadi di awal saya sampaikan untuk bestseller untuk ukuran ilmu ya, ilmu sains ya, scientific kita itu tidak banyak ya, kecuali menjadi buku pegangan seperti di universitas terbuka harus membeli buku kimia pangan. Kan umum masih lah, itu mungkin agak, tapi sebanyaknya kan kimia pangan. Ya, tetapi kalau adik-adik mau bestseller ya yang sifatnya umum. Saya sampaikan tadi si Harry Potter. Wah, itu Harry Potter ya bestseller betul itu ya. Jadi sedunia membaca itu karya-karyanya ya gitulah, ya novel itu biasanya difilmkan dan seterusnya. Tapi kalau ilmu pengetahuan ya menurut saya ya kalau bestseller itu di atas berapa gitu, 5.000 atau berapa itu sudah bestseller. Prof Dwi itu menulis pernah banyak yang minat. Tulisan saya itu ada, dapat royalti ya, tapi sekali lagi ya,
ini nggak semata-mata dari situ, karena ya bukan itulah sasarannya. Ya, menurut saya kalau tulisannya benar-benar banyak dibeli, ya itu tadi yang sifat umum. Kalau ilmu-ilmu pengetahuan ya bagi saya dibaca oleh mahasiswa, dibaca oleh yang membutuhkan, itu sudah bersyukur itu. Itu ya, mana? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti ujiannya juga semakin sulit setelah membaca buku ini ya. Karena udah tahu ya, nggak bagus ya. Jadi saya tetap concern di menyediakan beras untuk penderita diabetes. Nah, sebetulnya itu juga bisa dilakukan peratana. Peratana diikuti dengan asam amino yang tinggi, oleh karena itu diketambahkan. Ini juga beberapa cara ya. Itu. Terima kasih Mas Fernanda. Mudah-mudahan membantu, bukan hanya untuk ini ya, untuk pengetahuan secara umum ya. Yang membutuhkan, yang belum punya uang bisa lihat di laboratorium. Saya tinggali ada 2 buku di sana yang untuk dibaca-baca di lab itu sambil lihat-lihat. Yang buku yang kedua itu ada analisisnya, analisis mutu beras. Jadi beras yang baik itu kayak apa, termasuk analisanya di situ ada. Kalau yang di sini kan tidak saya sampaikan. Terima kasih Mbak Romana. Ya, terima kasih Mbak Sia Romana. Saya kira yang pas Pak Wisnu ya, tapi tidak apa-apa deh. Ya, para peserta, ya mahasiswa atau Bapak Ibu yang hadir pada pagi ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama terima kasih atas kehadirannya dalam acara bedah buku yang ditulis oleh Pak Wisnu. Kemudian harapan saya dengan apa yang sudah diperoleh pada pagi sampai siang hari ini bisa bermanfaat, terutama dalam pengembangan ilmu pangan terkait dengan pengembangan beras sebagai pangan fungsional setelah diketahui sifat-sifat beras seperti yang tertulis di dalam buku ini. Dari struktur, biosintesis, sampai sifat fungsional sudah dipahami. Semoga para peserta bisa memanfaatkannya untuk sitasi, untuk mengembangkan pangan, dan untuk menyusun tugas-tugas di dalam perkuliahan terkait dengan ilmu pangan. Nah, selanjutnya untuk Pak Wisnu, saya ucapkan selamat atas terbitnya buku ini. Semoga nanti memberikan manfaat yang luas, tidak bestseller yang dimaksud secara finansial, tetapi best reader ya Pak ya, karena banyak yang membaca dan memanfaatkan itu dan user begitu. Apresiasi yang tinggi untuk Pak Wisnu karena sudah 2 tahun berjuang untuk menyusun buku ini yang mungkin saya secara pribadi tidak mampu untuk bekerja seperti Pak Wisnu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Terima kasih. Yang pertama tentunya acara ini terus ditingkatkan ya. Jadi mungkin ini bedah buku. Berikutnya mungkin acara-acara yang bersifat scientific ya, bidang keilmuan kita di ilmu pangan. Terutama mungkin yang pengurusnya Hema Tepa terkait dengan PKM itu. Kita itu kan punya, ini bukan closing statement nih, bukan closing ya, tapi saya senang mahasiswa punya kredo untuk menambah pengetahuan, tidak hanya di kuliah online ya. Saya masih prihatin yang PKM itu. Kita itu kan ada PKM 8 PKM ya. Dan itu kita mengalami penurunan prestasi. Jadi ada PKM penelitian, ada pengabdian, teknologi tepat guna, kemudian karya cipta, ada gagasan tertulis, ada apalagi yang baru itu yang ide itu apa itu. Jadi mungkin itu
bisa dilakukan satu persatu. Kalau itu sudah dilakukan, mungkin yang sudah punya ide, itu nggak apa-apa di-share gitu. Ya, acara ini, diseminarkan kecil gitu. Meskipun hanya gagasan-gagasan ya. Saya membimbing beberapa kemarin juga belum lolos. Ya, belum lolos, itu ada gap. Ya, jadi masih ada apa ya, gap standar. Nah, gap standar itu bisa ditutup kalau ketemu dengan dosen. Ya, itu dikomunikasikan. Sehingga dosen bisa mendampingi sehingga standarnya itu gayuk itu ya sampai. Ya, apakah itu penelitian atau pengajaran dan seterusnya. Ya, karena kadang-kadang waktunya terlalu mepet, ya itu kurang cukup sempurna proposal yang diunggah. Itu ya. Itu untuk terima kasih, barangkali Hematepa bisa menindaklanjuti banyak banget PKM-nya, mana yang menjadi keunggulan THP, kalau semuanya nggak mencakup ya dipilih, kemudian itu menjadi PR ya, pekerjaan program kerja yang dapat ditindaklanjuti ya. Dari saya sendiri saya sampaikan terima kasih atas kegiatan ini dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi dapat digunakan untuk bantu menyelesaikan pekerjaan baik tugas-tugas maupun skripsi, termasuk PKN mungkin PKN yang berkaitan dengan karbohidrat bisa digunakan. Begitu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Setia Romana STP selaku moderator pada kesempatan siang hari ini. Kepada narasumber Bapak Dr. Insinyur Wisnu Adi Yulianto MP, terima kasih sekali. Dan juga sekaligus kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pembedah buku, Ibu Profesor Dr. Insinyur Katarina Waria MP. Terima kasih juga atas perhatian Bapak Ibu hadirin semuanya. Dan untuk buku Kimia Beras Biosintesis dan Sifat Fungsional Pati juga sudah bisa dibeli di marketplace seperti Shopee dan lain sebagainya. Alamat pembelian nanti akan dikirim oleh panitia di grup. Dan juga seperti yang sudah disampaikan di grup oleh panitia, untuk 2 penanya terbaik akan dihubungi oleh panitia secara langsung melalui kontak WhatsApp masing-masing untuk mendapatkan door prize. Sedangkan untuk sertifikat akan dikirim melalui grup maksimal 1 minggu dari sekarang. Untuk itu dimohon peserta untuk tidak lupa mengisi form absensi yang sudah dikirim di kolom chat. Tidak lupa juga saya ingin mengingatkan bahwa besok masih akan ada acara workshop Gugah Inovasi dan Kreativitas melalui karya tulis ilmiah yang akan diisi langsung oleh Ibu Profesor Dr. Insinyur Hajah Duyati Puji Mulyani MP, Jumat 2 Juli 2021 pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Aloysia Luis Santoso selaku pembawa acara mohon undur diri. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya Mbak. Ya izin live ya. Silahkan Bu. Ya, monggo Pak Makasih, Wisnu, Pak Pak Agus. Agus, Monggo, Pak Agus, Pak B.